Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Septina Sulistianingrum, SPD, MPD, selaku dosen pengampu strategi pembelajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang desain pembelajaran inovatif, kemampuan membaca teks biografi dengan model pembelajaran Inquiry Based Learning. Sebelumnya perkenalkan, saya Mesya Viola Dwi Cahyani dengan NIM 2302020077 dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Semarang. Baik, di sini saya akan membahas mengenai yang pertama ada pendahuluan, berisi latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Selanjutnya ada kajian teoretis, lalu ada desain pembelajaran inovatif, dan yang terakhir penutup. Baik, selanjutnya ada latar belakang. Pendidikan masa kini itu harus dibuat semenarik mungkin dengan model pembelajaran yang inovatif. Pendidik memiliki peran penting untuk menyempurnakan pembelajaran dan merancang desain yang relevan dengan minat peserta didik saat ini, agar meningkatkan efektivitas pembelajaran dan mempersiapkan generasi yang siap menghadapi masa depan. Membaca menjadi kunci utama untuk mengakses sumber belajar, memperkaya kosakata, meningkatkan komunikasi, serta membangun imajinasi dan wawasan. Teks biografi sebagai salah satu sumber bacaan menyajikan fakta bahwa kehidupan tokoh dengan keunikan tertentu itu dapat melatih pemikiran kritis dan memperluas wawasan peserta didik. Namun, rendahnya minat membaca peserta didik mendorong pendidik untuk menerapkan model pembelajaran seperti Inquiry Based Learning agar pembelajaran menjadi lebih menarik. Dengan latar belakang tadi dapat kita simpulkan rumusan masalah, yaitu yang pertama apa yang dimaksud dengan teks biografi, lalu yang kedua apa yang dimaksud dengan elemen membaca, lalu yang ketiga bagaimana penjelasan mengenai model pembelajaran Inquiry Based Learning, dan yang keempat bagaimana desain pembelajaran yang akan kita gunakan. Melalui rumusan masalah tadi dapat kita ketahui tujuan dari penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan teks biografi dengan benar. Yang kedua, untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan elemen membaca dengan benar. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana penjelasan mengenai model pembelajaran Inquiry Based Learning dengan benar. Yang keempat, untuk mengetahui bagaimana desain pembelajaran yang digunakan dengan benar. Baik, kita masuk ke kajian teoretis. Apa sih teks biografi itu? Sebelumnya, karya non-fiksi adalah jenis karya tulis yang menyajikan informasi atau cerita yang bersifat nyata dan faktual, tidak bersifat rekaan atau imajinatif. Karya non-fiksi berfokus pada penyampaian fakta, pengetahuan, atau pengalaman yang dapat diverifikasi kebenarannya. Tujuan utama dari karya non-fiksi itu untuk memberikan informasi atau edukasi kepada pembaca berdasarkan data dan kenyataan yang ada. Nah, salah satu contohnya itu terdapat pada teks biografi. Teks biografi adalah sebuah narasi yang menceritakan perjalanan hidup seseorang yang disusun berdasarkan fakta-fakta nyata yang tercatat dalam kehidupan tokoh tersebut. Menurut Suherli dan kawan-kawan tahun 2018, biografi adalah rekaman perjalanan hidup seseorang. Teks biografi ditulis oleh orang yang sedang melakukan pengamatan terhadap kehidupan tokoh yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai latar belakang, pengalaman, serta pencapaian-pencapaian penting yang dimiliki oleh tokoh tersebut kepada para pembaca atau para khalayak. Nah, teks biografi juga dapat menjadi kegiatan pembelajaran bagi peserta didik. Teks biografi dapat memberikan wawasan tentang kehidupan dan perjalanan dari tokoh-tokoh terkenal. Pada teks tersebut juga akan mengandung pelajaran hidup yang dapat diambil dan dapat menginspirasi peserta didik.
Nah, teman-teman, selanjutnya ada keterampilan membaca. Membaca merupakan proses pengucapan kata-kata dan pemahaman makna yang terkandung dalam bentuk tertulis. Menurut Tarigan, membaca merupakan suatu proses yang dilakukan oleh pembaca untuk mendapatkan pesan yang ingin disampaikan oleh penulis melalui kata-kata atau tulisan, serta untuk memahami makna yang terkandung dalam teks tersebut. Nah, dalam kegiatan pembelajaran, membaca adalah suatu proses yang melibatkan berbagai keterampilan seperti pemahaman isi teks, interpretasi, serta kemampuan untuk menganalisis serta menyaring informasi yang diterima. Membaca menjadi salah satu aspek penting dalam keterampilan berbahasa. Kemampuan membaca juga bukan hanya dianggap sebagai keterampilan dasar, tetapi juga sebagai sarana untuk mengakses pengetahuan atau ide-ide yang dapat memperkaya wawasan dan memperluas pemahaman seseorang, terutama bagi para peserta didik. Membaca memiliki peran penting dalam perkembangan intelektual dan kemampuan kognitif peserta didik. Oleh karena itu, fokus terhadap kemampuan membaca ini menjadi baik dalam hal pengembangan individu maupun dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Baik, selanjutnya model pembelajaran inquiry based learning. Model pembelajaran inquiry adalah pendekatan pembelajaran yang terstruktur dan sistematis, yang mendorong peserta didik untuk berpikir secara analitis, kritis, dan kreatif. Pembelajaran berbasis inquiry adalah suatu pendekatan yang memfokuskan pada keterlibatan aktif peserta didik dalam setiap proses pembelajarannya. Pembelajaran berbasis inquiry ini mengutamakan proses eksplorasi, diskusi, dan penyelidikan yang akan memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan kemampuan menyelesaikan masalah secara efektif. Dengan demikian, pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan kegiatan pembelajaran yang lebih aktif, responsif, dan siap menghadapi tantangan di dunia nyata peserta didik. Baik, kita masuk ke desain pembelajaran inovatif. Ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran teks biografi dengan elemen membaca bertujuan untuk mengembangkan keterampilan peserta didik dalam memahami dan menganalisis teks non-fiksi, khususnya yang berkaitan dengan kehidupan tokoh-tokoh penting. Nah, melalui pembelajaran ini, peserta didik itu tidak hanya diajak untuk membaca dan memahami fakta-fakta yang terkandung dalam teks biografi, tetapi mereka juga akan menggali makna yang lebih dalam dari perjalanan hidup dan kontribusi tokoh tersebut terhadap masyarakat. Nah, ada tujuan pembelajaran yang akan dicapai nih, teman-teman. Itu yang pertama, ada peserta didik diharapkan mampu memahami pengertian dan karakteristik teks biografi dengan baik. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menyimak pembacaan teks biografi dengan kritis dan reflektif dengan baik. Yang ketiga, peserta didik diharapkan mampu membaca untuk menganalisis teks biografi dengan baik. Yang keempat, peserta didik diharapkan mampu menulis teks biografi secara logis dan kreatif dengan baik. Yang kelima, peserta didik diharapkan mampu mempresentasikan teks biografi dengan baik. Baik, selanjutnya untuk penilaian hasil belajar. Penilaian hasil belajar bertujuan mengukur pencapaian peserta didik terhadap tujuan pembelajaran, sekaligus membantu pendidik memperbaiki proses pembelajaran. Dalam teks biografi ini, dengan model inquiry based learning, penilaiannya mencakup aspek kemampuan mengajukan pertanyaan kritis, mengolah informasi dari berbagai sumber, dan menganalisis secara kritis kehidupan serta tindakan tokoh biografi. Nah, untuk bentuk penilaiannya dapat berupa tes, kuis, proyek penelitian mendalam, laporan, atau esai dalam bentuk fisik untuk melatih argumen tertulis serta diskusi kelompok guna menilai kemampuan kolaborasi serta komunikasi para peserta didik. Nah, selanjutnya untuk materi pembelajaran. Dalam materi pembelajaran ini terdapat beberapa poin nih teman-teman. Yang pertama ada pengertian teks biografi.
Teks biografi mencakup peristiwa-peristiwa penting, tantangan yang dihadapi, dan keberhasilan atau kegagalan yang dialami oleh tokoh yang diceritakan dalam sebuah teks biografi. Lalu poin selanjutnya ada kaidah kebahasaan teks biografi. Teks biografi ini menggunakan bahasa yang bersifat objektif dan informatif seperti penggunaan bahasa yang digunakan pada kejadian yang sesungguhnya tanpa mengandung opini pribadi. Poin selanjutnya ada struktur pada teks biografi. Nah, pada struktur teks biografi dapat dibagi menjadi beberapa bagian yang terdiri atas pendahuluan atau orientasi. Nah, pada bagian ini itu memperkenalkan tokoh yang akan diceritakan, termasuk informasi dasar tentang siapa sih tokoh tersebut, di mana ia dilahirkan, dan kapan peristiwa-peristiwa penting dalam hidupnya itu terjadi. Nah, yang kedua, itu ada isi atau peristiwa utama. Pada bagian ini itu menyampaikan perjalanan hidup tokoh secara rinci. Berbagai peristiwa penting terjadi seperti pendidikan, karir, perjuangan, serta tantangan yang dihadapi oleh tokoh. Kemudian yang ketiga ada penutup atau refleksi. Pada bagian ini menggambarkan dampak yang ditinggalkan oleh tokoh terhadap masyarakat atau bidang yang ditekuni oleh tokoh itu. Juga terdapat nilai-nilai yang dapat dipetik dari perjalanan hidup tokoh. Dan bagian ini biasanya berisi refleksi juga tentang keistimewaan tokoh dan warisan yang ditinggalkan. Poin selanjutnya ada ciri-ciri teks biografi. Ciri-ciri dari teks biografi yaitu faktual dan berdasarkan kenyataan. Teks biografi berisi fakta-fakta yang dapat diverifikasi kebenarannya, seperti tanggal, tempat, dan peristiwa hidup tokoh yang diceritakan. Teks biografi biasanya berbentuk narasi dan menceritakan kehidupan tokoh tersebut itu dengan urutan waktu yang jelas. Poin selanjutnya ada tugas dan latihan. Nah, pembelajaran teks biografi ini dapat dilakukan dengan membaca dan memahami isi teks. Nah, selanjutnya dengan membaca itu peserta didik selanjutnya akan dapat mengidentifikasi teks biografi yang telah dibaca tadi. Hal tersebut juga mendukung peserta didik dalam melatih kepenulisan mereka. Lalu, peserta didik juga bisa menyusun ringkasan atau laporan singkat tentang kehidupan tokoh yang telah dibaca. Lalu, menyoroti aspek-aspek pentingnya. Dan peserta didik dapat melakukan latihan seperti membuat proyek, poster, atau presentasi yang dapat menggambarkan perjalanan hidup tokoh secara visual, dan mereka mendapatkan informasi yang telah mereka pelajari melalui membaca tadi. Poin selanjutnya yang terakhir ada refleksi diri. Refleksi diri pada teks biografi membuat peserta didik untuk menulis refleksi apa yang telah mereka pelajari dari kehidupan tokoh dan bagaimana mereka dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari mereka. Nah, dapat dilakukan juga dengan mengadakan diskusi kelas untuk berbagi pemahaman dan pendapat dari masing-masing peserta didik. Selanjutnya untuk media pembelajaran. Guna mendukung kelancaran kegiatan pembelajaran menggunakan model inquiry based learning, media yang dibutuhkan itu ada buku teks biografi, video dokumenter, dan yang terakhir mind map atau peta pikiran. Untuk buku teks biografi berisi biografi tokoh-tokoh terkenal untuk memberikan informasi dasar yang dibutuhkan oleh peserta didik. Nah, buku ini itu dapat berbentuk cetak atau digital. Buku biografi memberikan sumber informasi pertama yang akan dibaca oleh peserta didik. Peserta didik akan dapat mengidentifikasi hal-hal penting dalam teks seperti latar belakang tokoh, pencapaian, atau tantangan yang dihadapi oleh tokoh penting yang diceritakan dalam teks biografi tersebut. Untuk video dokumenter itu dapat berisi mengisahkan kehidupan tokoh terkenal
untuk menjadi alat pembelajaran yang menarik. Nah, video dokumenter itu dapat mendukung elemen inquiry dengan memberikan gambaran yang lebih hidup tentang perjalanan hidup tokoh yang dipelajari. Peserta didik dapat membandingkan antara informasi yang ada di video dengan teks biografi yang mereka baca. Selanjutnya, untuk mind mapping atau peta pikiran, itu dapat digunakan untuk membantu peserta didik mengorganisir informasi secara sistematis. Peta ini dapat digunakan untuk menghubungkan informasi dari teks biografi seperti peristiwa penting, pencapaian tokoh, dan dampak kehidupan tokoh. Peta pikiran ini atau mind mapping ini juga dapat membantu peserta didik menyusun informasi secara logis dan secara garis besar begitu. Jadi semuanya jelas, serta mempermudah pemahaman mereka terhadap tokoh yang dipelajari serta hubungan antara peristiwa dalam hidup tokoh tersebut. Baik, selanjutnya untuk langkah-langkah pembelajaran. Langkah yang pertama adalah orientasi. Pada tahap orientasi ini, pendidik mulai dengan menjelaskan tujuan pembelajaran, yaitu untuk memahami teks biografi dan mempelajari kehidupan serta kontribusi tokoh tertentu. Pendidik dapat mengajukan beberapa pertanyaan yang relevan dengan tokoh yang akan dibahas nantinya. Langkah kedua yaitu formulasi hipotesis. Peserta didik diberikan teks biografi dengan tokoh yang telah dipilih. Teks bisa berupa buku, artikel, atau dokumen digital. Secara individu maupun kelompok, peserta didik akan merumuskan pertanyaan-pertanyaan mengenai teks biografi yang telah dibaca melalui sumber-sumber tadi. Langkah yang ketiga adalah pengumpulan data. Pada langkah ini, peserta didik akan menggunakan berbagai sumber informasi seperti buku, internet, atau wawancara untuk mengumpulkan data. Peserta didik berusaha membaca secara teliti tentang teks biografi tokoh yang telah mereka pilih. Langkah keempat adalah analisis data. Pada tahap ini, peserta didik akan mengumpulkan informasi-informasi yang telah didapat dari membaca teks biografi. Setelah itu, peserta didik, baik secara individu atau kelompok, akan menganalisis informasi tersebut melalui berbagai pilihan metode seperti bisa saja membuat tabel atau PowerPoint dan lain-lain. Nah, langkah yang kelima atau langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan. Peserta didik akan saling membandingkan hasil temuan atau jawaban mereka masing-masing. Peserta didik akan menyimpulkan hasil diskusi yang telah ditemukan oleh peserta didik lain dan dengan peserta didik lain. Peserta didik juga mendapat refleksi tentang apa yang telah dipelajari selama pembelajaran teks biografi. Nah, sampailah kita pada bab penutup yang berisi simpulan nih teman-teman. Di sini saya menyimpulkan bahwa pendidikan di era modern ini memang membutuhkan inovasi yang mampu menarik minat peserta didik. Salah satunya melalui penerapan model inquiry based learning. Model ini memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk lebih aktif, mandiri, serta kritis dalam mengeksplorasi informasi. Dalam pembelajaran teks biografi, model pembelajaran inquiry based learning ini efektif untuk meningkatkan kemampuan analisis dan interpretasi kritis terhadap teks, juga memperluas wawasan peserta didik tentang nilai-nilai tokoh sejarah. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat keterampilan berpikir kritis, tetapi juga meningkatkan minat baca dan pemahaman mendalam peserta didik. Dengan demikian, inquiry based learning berpotensi membantu peserta didik menjadi individu cerdas dan berwawasan luas, serta siap menghadapi tantangan di masa depan. Sekian pembahasan tentang desain pembelajaran inovatif. Saya meminta maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.